Oke kawan, balik maneh emper liar. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, amin ya robbal alamin. Dan semoga kawan-kawan masih tetap semangat dalam membudidayakan tanaman. Kali ini kita ada paketan lagi. Ini merupakan paketan yang telah datang beberapa saat yang lalu, dan paketan ini punyanya teman kita, dan kita disuruh untuk unboxing dan juga merawat bibit tanamannya yang baru datang ini. Maka langsung saja kita lakukan unboxing, dan juga setelah kita unboxing nanti akan kita lihat ada tanaman apakah yang ada di dalam paketan ini, dan kita akan merawat terlebih dahulu sebelum nanti akan kita serahkan pada pemiliknya, yaitu teman kita. Tadi sebelum kita terima paketan ini, kita konfirmasi isinya apa, tanaman yang ada di dalam ini. Setelah kita terima, ternyata pada labelnya tertulis ada mangga Miyazaki, dan juga ada beberapa bibit anggrek pada satu box ini, dan kita akan langsung unboxing untuk melihat isi dari box paketan ini. Langsung saja kita lakukan. Kita lihat pada sisi-sisi boxnya, di bagian manakah yang terdapat sambungan pada boxnya. Setelah kita lihat-lihat, akan kita buka langsung paketannya. Di sini ada sisi yang tersambung. Dan kita telah melihat isi dalam dari paketannya. Kayaknya ada 4 bagian atau 4 bibit anggrek, dan kita langsung ambil satu persatu. Di sini tidak direkatkan pada sisi boxnya, cuma kayak gini. Bibit anggreknya kayaknya ada 4 itu. Dan di sini ada 1 bibit lagi. Di sini ada, bisa kawan-kawan lihat daun mangganya.
sedikit layu. Dan langsung saja kita buka kertas yang untuk menutupinya ini. Dan di sini kita lihat daunnya memang kelihatan hijau, tetapi tidak terlalu seger. Kemungkinan kayak kemarin pada media tanamnya juga dipisahkan dari, entah ini sengaja atau tidak. Di sini kita mendapati media tanamnya ya harusnya tidak kayak begini. Saat melakukan pengurangan media tanamnya, harusnya kita cukup mengambil sisi-sisi atas yang tidak menutup pada perakarannya, tetapi kita lihat di sini media tanamnya dikurangi terlalu banyak sehingga perakarannya juga mengalami stres kayaknya. Kayak begini perakarannya, harusnya diambil sedikit saja, tetapi ini cukup ekstrim saat melakukan pengurangan media tanamnya. Dan di sini pun media tanamnya kemungkinan juga baru, karena pada akar-akar serabutnya tidak ada yang nempel pada media tanamnya. Harusnya saat kita melakukan repotting atau saat akan melakukan pengiriman, cukup kita kurangi sedikit saja media tanamnya, sehingga perakaran juga tidak terlalu mengalami stres saat kita kurangi media tanamnya. Kalau kita cukup ekstrim saat melakukan pengurangan media tanamnya, nantinya akan berakibat pada tanamannya ini sendiri. Harusnya kita kurangi sedikit saja di bagian entah itu atas dari perakaran ataupun di samping-samping dari perakarannya. Karena di sini bibit mangganya yang ya kayaknya lumayan cukup ekstrim saat pengiriman, jadi akan kita lakukan treatment terlebih dahulu bibit mangganya. Seperti biasa, kita akan rendam terlebih dahulu dengan menggunakan air yang kita telah rendam pakai kulit bawang merah dan bawang putih. Langkah selanjutnya kita rendam terlebih dahulu pada permukaan media tanamnya atau perakarannya, sehingga perakarannya sedikit lebih bisa lembab, sehingga nanti tanamannya tidak terlalu stres
kita jadi tidak bisa terlalu banyak ngomong karena memang ya entah kenapa dikirim bibitnya kayak begini. Harusnya tidak seperti ini saat melakukan pengiriman bibit. Kita akan tunggu 1-2 jam. Kita rendam terlebih dahulu bibitnya. Setelah 1-2 jam, kita tiriskan terlebih dahulu bibitnya. Kemudian kita siapkan media tanam baru untuk kita pakai menanam bibit ini. Ini bukan media tanam baru, tetapi memang media tanam yang sudah lama, baru saat ini akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan media tanam berupa pasir kali kayak begini, dan kita campur dengan tanah biasa. Langsung saja kita masukkan bibit ini, tidak kita kurangi juga akar-akar serabutnya, dan kita seperti biasa kita kasih ajir agar nanti saat kita melakukan penanaman ini bibitnya tidak tergoncang terlebih dahulu sebelum perakaran barunya tumbuh kayak begini. Kemudian kita ikat dengan bibitnya dengan ajirnya, tujuannya agar sebelum perakaran barunya tumbuh bibitnya tidak goyah-goyah. Baru kita tambahkan media tanam untuk menutup semua perakarannya. Kita ratakan media tanamnya. Sampai menutup pada permukaan akarnya. Setelah pada permukaan perakarannya sudah tertutup oleh media tanam, barulah kita lakukan penyiraman. Bisa menggunakan air biasa ataupun bisa ditambah dengan sedikit vitamin B1 agar bibitnya bisa beradaptasi langsung pada media tanam yang baru. Kita cukup melakukan penyiraman, media tanamnya cukup lembab saja. Bisa kawan-kawan lihat di sini airnya tidak sampai menggenang,
Kita lihat airnya cukup terserap oleh media tanamnya. Ini pertanda masih terlalu kering media tanamnya, jadi akan kita tambah lagi sampai kita tunggu, biasanya sampai keluar pada lubang-lubang polybagnya. Kita masih tunggu ini apakah media tanamnya masih bisa menyerap air yang kita siramkan. Setelah air keluar dari lubang polybagnya, itu pertanda memang media tanamnya sudah lumayan cukup basah. Jadi kita hentikan penyiraman saat air sudah keluar pada lubang-lubang polybagnya. Dan kita akan melakukan pengurangan pada daunnya. Kita kurangi saja daun-daun dari bibitnya. Kalaupun nanti tidak kita buangi juga kemungkinan akan rontok daunnya, karena memang perakarannya tadi kita lihat terpisah dari media tanamnya. Jadi kita kurangi separuh-separuh bagian pada setiap daunnya. Setelah kita kurangi daun-daunnya, kita letakkan di tempat yang terhindar dari sinar matahari langsung. Setelah bibit mangganya sudah kita letakkan pada tempat yang teduh, kali ini kita akan merawat bibit yang baru datang ini, yang anggrek. Setelah bibit anggreknya kita ambil dari kotak pengiriman, kita lihat keadaan dari bibit anggreknya. Kita cek apakah daun dari anggreknya ada yang layu ataupun perakarannya ada yang patah. Kita lihat terlebih dahulu. Kita buka semuanya dulu, bibit-bibit yang ada di depan kita ini, dan kita akan lihat isinya terlebih dahulu. Kita keluarkan dari kertas yang dipakai untuk menutup permukaan dari tanaman ini. Di sini ada 4 bibit anggrek.
yang baru saja kita keluarkan dari kertas pembungkusnya. Dan kita lihat apakah tanamannya masih bagus ataukah tidak. Kita cek satu persatu daun dari tanamannya. Di sini ada yang patah, kemungkinan tidak masalah. Dan setelah kita cek fisik tanamannya, barulah kita cek media tanam yang digunakan. Kita masukkan saja jari kita ke dalam media tanamnya atau moss yang digunakan. Kita cek satu persatu apakah memang masih tergolong lembab ataupun cenderung kering. Kita cek satu persatu, dan di sini ini masih kelihatan lembab, bisa kawan-kawan lihat juga mossnya masih kecoklatan, dan di sini bisa kawan-kawan lihat sudah mulai memutih dan mengering. Karena media tanamnya sudah agak mengering, jadi di sini kita siapkan air untuk merendam bagian bawah dari entah pot ataupun plastik gelas ini, gelas plastik bekas ini. Kita akan masukkan ke ember yang kita kasih sedikit air di bagian bawahnya ini, karena kita lihat di bagian bawahnya terdapat lubang. Ini nanti bisa masuk ke dalam plastik gelasnya sehingga melembabkan moss yang digunakan. Kita masukkan saja semuanya. Bisa kawan-kawan kasih sedikit vitamin B1 agar tanamannya tidak terlalu stres saat pengiriman. Kita masukkan ke dalam ember ini saja, dan di bawahnya nanti bisa terserap airnya, bisa masuk ke dalam lubang yang terdapat di bagian bawahnya, sehingga proses ini lumayan cukup efektif agar media tanamnya lembab kembali. Ataupun bisa juga kawan-kawan semprot permukaan dari mossnya dengan menggunakan air yang telah dicampur dengan vitamin B1